Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah khair buat teman-teman salihat semuanya yang sudah berkumpul pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan bermurojaah kembali di kelas khusus bahasa Arab ya Insya Allah yang kita selenggarakan secara rutin ya Insya Allah bismillah ya. Semangat ya teman-teman nih pada kemana nih teman-teman semuanya nih. Bu Ketua, belum ada kumpul ya teman-temannya Masih ya. masih ketiduran kali Ustazah, Apa capek. Ustazah? Apa Nah, Ustazah? iya Katanya saya. Umu Atta mau daftar boleh Ustazah di kelas ini atau gimana? Tadi udah Ana bagi link tapi belum masuk-masuk kayaknya. Coba aja Oh, dicek. Ana sudah begitu. bagi link Nah, kok ke Ustazah. beliau. Coba di Nah, telepon Habibati. Nah, ya. Baik ya, sambil menunggu Ummu Ata dan teman-teman yang lainnya, Ana izin mulai halakohnya ya, Mbak Lilis ya. Nah, Ustazah. Ya. Baik ya, teman-teman Ummahat Salihah semuanya. Alhamdulillah kita mulai halakoh kita pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya pada kesempatan sore hari ini, insyaallah di majelis ilmu yang penuh dengan berbarokah ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya kita kehadiran tamu spesial ya Masya Allah Kak Nur Hati Alhamdulillah bisa membersamai kita semuanya pada kesempatan sore hari ini Alhamdulillah Ana mengucapkan jazakillah khair kepada Habibati Mak Nur Hati yang sudah setia menemani teman-teman semuanya yang hadir di sini Masya Allah. Dan Ana juga ingin mengucapkan jazakumullah khair kepada semua talibah yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita bermurojaah kembali ya. Kemarin qadarullah kita sudah belajar ya, tapi kemarin tanpa Kak Nur ya dan Ana juga qadarullah lupa. Mbak Lilis kemarin tuh kita rekam gak sih? Ana lupa loh yang di pelajaran 4 ini. Kita rekam gak sih kemarin ya? Ana lupa loh. Enggak kayaknya Ustazah. Enggak ya kayaknya. Bener. Iya. Ya iya. Bener Masya Allah. Tadinya kan Anda mau rekap ternyata Ananya lupa. Iya. Masya Iya, Allah. Ustazah. Ada Anda cari di telegi juga nggak ada. Perasaan di tele. Oh bener-bener. Udah mengalir begitu aja ya kemarin ya. Masya Iya, Allah. enggak Nah, Kak Ustazah. pas Kak Nur lagi sakit kan. Nggak ada Kak Nur tuh kemarin. Masya Allah. Nah. Ya baik, kalau begitu kita ulang aja lagi ya, karena kemarin penjelasan Ana terlalu singkat mungkin ya, jadi teman-teman belum apa ya belum bisa memahaminya. Tapi sebenarnya insya Allah untuk di pelajaran 4 ini insya Allah masih mudah ya, belum sulit insya Allah. Baik ya, Ana akan mengulang kembali penjelasan Ana pekan kemarin. Ana ingin mengulang kembali, sedikit bermurojaah kembali terkait pelajaran 4 yang sudah Ana jelaskan sedikit kemarin yang di sisa-sisa waktu terakhir ya kemarin. Nah, di sini di pelajaran 4 ini kita akan belajar sesuatu yang beda yang kemarin-kemarin belum apa namanya belum kita pelajari ya. Kita membahas tentang apa pada kata adarsul
ada surabbi ya di sini yaitu pelajaran keempat ya. Ad-darsu ya artinya pelajaran. Ar-rabi' berarti yang keempat ya. Di sini akan kita bahas pelajaran yang keempat yaitu tentang harfu jar ya. Apa itu harfu jar? Yaitu huruf yang menyebabkan majrur ya isim setelahnya apabila dia kemasukan harfu jar. Nah, contohnya gimana teman-teman ya? Kita kemarin sudah mencoba untuk tadrib dari halaman 21 ini ya. Nah, ulang kembali insya Allah ya. Nah, pada poin A dan B ya. Pada poin A di sini ada kata al-baitu ya. Al-baitu berarti dia jenisnya itu sudah isim makrifat ya. Ya. Pada kata al-baitu dan al-maktabu, nah di sini adalah jenis isimnya itu adalah ma'rifat ya. Ma makna ma'rifat ya, ma'rifat itu adalah sebuah isim yang sudah jelas ya. Diawali dengan lam ta'rif ya, di situ ada lam ta'rif ya. Nah, lam ta'rif ini akan menunjukkan sebuah isim itu menjadi lebih khusus ya. Berbeda kalau jenisnya itu umum ya, baitun. Nah, maka huruf terakhirnya itu masih di tanwin ya. Nah, baitun berarti artinya rumah ya. Rumah kita nggak tahu ya rumah yang mana dalam arti jangkauannya itu lebih luas. Tapi kalau sudah al baitu berarti rumah yang itu berarti jenisnya itu lebih khusus. Nah, kemudian ketika sebuah isim ditambahkan harfu jar, nah contoh ada fi ya, kemudian ada ala ya, di sini ada fi, ada ala, maka isim setelahnya ini akan menjadi majrur ya. Apa itu majrur ya? Ma makna majrur ya? Majrur itu artinya harokat terakhirnya itu menjadi kasroh. Nah, pada garis warna hijau ini harokat terakhirnya nanti menjadi kasroh, berarti al baitu menjadi fil baiti. Nah, baiti berarti ti-nya menjadi kasroh, namanya menjadi majrur. Nah, yang dimaksud majrur itu seperti itu. Makanya terkadang kalau lagi ahkam tajwid rinci nih, terkadang kan umahat mengahkam nih bla 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 gitu. Ujung-ujungnya ketika menjumpai harfu jar tapi setelahnya kok nggak majrur. Makanya Ana selalu jelaskan ketika kita mengahkam dan kita menjumpai harfu jar, min, ala, fi dan lain-lain gitu ya banyak ya harfu-harfu jar ya. Nah, itu maka isim setelahnya itu menjadi majrur ya, menjadi di kasrah. Nah, contoh di sini al baitu menjadi fil baiti ya. Kemudian al-maktabu ya sebuah isim ma'rifat al-maktabu menjadi alal maktabi. Kemudian di sini ada juga al-masjidu. Nah, ditambahkan harfu jar fi maka menjadi fil masjidi. Nah, menjadi majrur ketika kemasukan harfu jar fi. Kemudian pada kata berikutnya di sini juga dicontohkan as-sariru ya, ranjang atau tempat tidur ya. Kemudian ketika ketambahan harfu jar ala ya, nah kita menjadi majrur ya, alas sariri, alas sariri, maka menjadi majrur, menjadi di kasrah. Nah, bagaimana kita prakteknya ke dalam bacaan-bacaan berikutnya ya pada poin yang ba di sini ya. Nah, di sini ada kata Aina Muhammadun. Nah, ini sebuah pertanyaan. Aina ini menyatakan menanyakan sebuah pertanyaan di mana ya, di mana Muhammad? Aina Muhammadun ya. Aina Muhammadun. Nah, di sini jawabannya huwa fil ghurfa. Ghurfa berarti karena ada fi maka menjadi ti majrur. Huwa fil ghurfati ya. Karena kenapa menjadi ti? Nah, di sini kemasukan harfu jar fi maka sudah tidak al ghurfatu. Nah, kalau al-ghurfatu berarti dia belum kemasukan. Dia masih sebuah isim ma'rifat. Karena sudah kemasukan harfu jar, maka menjadi
huwa fil ghurfati. Nah, kemudian berikutnya wa aina yasirun. Nah, wa aina yasirun. Nah, yasirun. Nah, ini adalah sebuah nama. Ya-nya ini di sini bukan ya nida ya umahat, bukan ya nida yang seperti kita sudah ketahui ya. Ya ayyuha, ya Adamu. Nah, bukan ya. Tapi di sini Yasirun ini adalah nama seseorang laki-laki namanya Yasir. Jadi di situ ya-nya bukan ya nida ya. Nggak ada nama orang Arab sir gitu doang nggak ada. Dia Yasir. Nah, maka sebenarnya kalau sebuah nama orang Arab kalau diawali oleh ya nida maka setelahnya itu selalu di dhamma ya. Ya Muhammadu. Jadi ketika di awali huruf nida maka tidak boleh ditanwin. Nah, karena ini iya-nya ini bukan ya nida, maka masih tetap tanwin ya. Nah, yasirun kan yasiru, tapi yasirun. Nah, kemudian pertanyaannya di mana yasir? Ya, jawabannya huwa fil hamami. Huwa fil hamami. Nah, kemudian huwa di sini apa gitu ya? Huwa di sini adalah domir ya. Domir itu kata ganti ya. Nah, kata ganti Muhammad ya, coba perhatikan. Kata ganti Muhammad ini adalah huwa ya. Nah, kata ganti Muhammad ini adalah huwa. Nah, kemudian kata ganti dari Yasir ini adalah sama karena dia laki-laki. Maka huwa. Nah, huwa mengarah kemana? Mengarah ke Muhammad. Dia. Ya, aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Dia siapa? Dia Muhammad. Ya, itu namanya domir. Kemudian yang berikutnya. Wa aina aminatu. Ya, aminatu. Ya, wa aina aminatu. Ya, dia tidak boleh ditanwin ya tuh karena dia muannas ya perempuan pakai tak marbutoh dan tidak boleh ditanwin aminah ya. Wa aina aminatu dan di manakah itu si Aminah ya. Nah, domir yang digunakan berbeda, pakai hiya ya. Jadi kalau perempuan dia ya apa namanya kata gantinya atau domirnya itu hiya. Artinya sama dia tapi dia perempuan. Kalau huwa itu dia tapi dia laki-laki ya mudzakkar ya. Karena aminatu ada tak marbutoh maka dia adalah isimnya jenisnya muannas ya. Kita katakan di sini hiya fil matbahi. Apa itu artinya? Dapur ya. Nah, matbahi itu artinya dapur. Kemudian pertanyaan berikutnya, ainal kitabu? Nah, tidak boleh ditanwin ya, karena ada lam ta'rif. Nah, al kitabu, ainal kitabu? Nah, huwa di sini adalah kata ganti dari kitab. Kenapa pakai huwa? Karena al kitabu. Ini kan kalau isim makrifatnya kan apa namanya alkitabu. Nakirohnya kan dari kata kitabun. Nah, kitabun tidak ada tak marbutoh. Maka dia adalah mudzakkar. Nah, mudzakkar itu kita samain ya. Baik kata benda ataupun ini ya manusia Muhammadun itu juga jenisnya manusia ya isim ya. Isim itu juga termasuknya salah satunya juga kata benda al-maktabu al-qalamu. Nah, termasuk manusia itu juga benda. Nah, kata gantinya yaitu kita menggunakan huwa untuk jenis laki-laki. Cirinya ada tanwin ya. Tapi kalau tidak ada tanwin, nah sebuah isim ada dalam ta'rif, nah seperti ini. Nah, ini juga sebuah isim. Maka kata gantinya sama ya, kecuali ada tak marbutoh. Kalau ada tak marbutoh, maka kata gantinya menjadi hiya. Nah, di sini pertanyaannya, ainal kitabu ya di manakah kitab itu di manakah buku itu ya huwa alal maktabi huwa alal maktabi ya dia ada di atas meja maktabi ingat binya menjadi majrur ya menjadi kasroh huwa alal maktabi dia siapa dia alkitabu ya alal
maktabi, ya, di atas meja. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, wa aina sa'atu, ya, kenapa enggak sa'atun? Karena ada lam ta'rif, ya. Wa aina sa'atu, ya, di mana jam tangan itu, ya. Kita katakan dengan hiya. Coba perhatikan di sini ada tak marbutoh, ya. Tak marbutoh itu adalah ciri muannas, ya. Maka domir yang kita gunakan juga domir muannas. Iya, sama dengan aminatu. Nah, karena aminatu ada tak marbutohnya, nah maka itu adalah ciri muannas. As-sa'atu. Nah, kita di pelajaran 4 ini sudah mulai dikenalkan mana muannas, mana muzakkar, ya. Nah, as-sa'atu dia adalah isim muannas, maka dhamir yang kita gunakan adalah hiya. Hiya 'alas sariri, ya. Ingat menjadi majrur karena kemasukan harfu jar 'ala, ya. Hiya 'alas sariri. Nah, mudah ya insya Allah ya teman-teman ya. Di pelajaran 4 ini kita sudah mengenal apa namanya huruf-huruf jar, ya. Nah, di sini ada fi, ada ala, ya. Kita belajar dua huruf jar. Ada fi dan ala. Kita juga belajar domir, ya. Domir itu kata ganti. Di sini kita mengenal huwa, kita mengenal hiya, ya. Hiya berarti kata ganti untuk mu'annas, sedangkan huwa kata ganti untuk mudzakkar. Nah, sekarang apa yang hikmah yang bisa kita petik ya di dalam pelajaran 4 ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kira-kira apa saja nih? Anak izin bertanya dulu ya kepada Atwar yang pertama. Habibati Mbak Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibati Al-Ghaliyah, kaifa haluki sayang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Alhamdulillah, ana bi khair. Wa Masya kaifa Allah. haluki, Ustazah? Alhamdulillah ana bi khair aidan Habibati. Coba perhatikan pada pelajaran yang keempat ini, kira-kira hikmah apa yang bisa kita ambil, bisa kita petik Habibati. Coba, apa saja ya? Tentang harfu jar. Sahih. Harfu jar itu apa tadi? Harfu jar itu Hmm, apa ngejelasinnya ya? gimana? Ya, silakan. Dijelaskan sesuai dengan senangkepnya. Nah, ya. Kira-kira apa tuh harfu jar? Ya, Ustazah. Apa ya? Bingung, Ustazah. Ngerti tapi bingung untuk berkata-kata. Nah, Nah, Ustazah. iya, ya Gak bisa sudah, jangan harfu jelasinnya. jar dulu deh. Misalkan kita mengenal apa sih di situ, ada apa saja sih di situ, yang pasti di situ ada Ada mengenal majrur. pembagian kata dalam bahasa Arab, ya. Nah, di sini Anak berikan catatan ya, mengenal pembagian kata. Bentar, Anak cari Hmm. dulu. Mengenal pembagian kata dalam bahasa Arab ya. Kira-kira pembagian kata dalam bahasa Arab yang terdapat pada pelajaran 4 ini ada apa saja? Kira-kira yang tadi sudah Ana bicarakan gitu, Habibati. Kira-kira ada apa saja tadi di situ? Yang pertama kita sudah mulai mengenal yang namanya isim ya. Di sini kita mengenal isim ya. Jadi kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga ya Umahat. Ada Hmm. isim, ada fiil, dan ada huruf ya. Hmm. Nah, Isim. ada tiga ya. Yang pertama yaitu kita mengenal yang namanya isim.
Ma makna isim. Apa sih isim itu ya? Kata benda ya. Kata benda baik benda mati ya. Namanya kata benda ya. Oh, hilang. Tuh, ngelek ya. Astagfirullahaladzim. Pulpen Ana tidak mau menulis. Sinyal. Hmm, kenapa ya Umaha pulpen Ana tidak mau menulis? Qadarullah. Nah, Ustazah. Nggak tahu ini tiba-tiba nggak mau nulis pulpen Ana macet. Ana gerakin nggak mau. Benda hidup ataupun benda mati ya, Ustazah? Nggak mau nulis ya teman-teman. Ini kenapa ya? Oh ya Allah, kenapa ya nggak mau nulis? Afwan Ustazah, mungkin bisa di dikte aja nanti. Saya Hmm, coba bantu di chat. nah ya. Ana dikte ya teman-teman ya. Nah, Ustazah. eh, Isim itu yaitu kata benda ya, baik benda mati, hewan, tumbuhan, manusia ya, namanya isim ya. Bisa bisa hewan, bisa tumbuhan, benda mati seperti meja tadi ya, al-maktabu, al-qalamu itu benda-benda mati. Kalau hewan berarti bisa kucing, bisa bebek ya, bisa eh, apa namanya onta yang kemarin kita sudah sebutkan itu ya di pelajaran-pelajaran sebelumnya itu namanya benda mati hewan ya. Kemudian tumbuhan bisa tanaman dan lain-lain termasuk manusia. Manusia itu juga isim. Nah, jadi kalau kita katakan isim berarti ruang lingkupnya ini luas ya. Bisa benda mati baik hewan, tumbuhan maupun manusia. Nah, kemudian kata sifat juga bisa ya, kata sifat, kemudian kata keterangan waktu dan kata dasar. Nah, contoh-contoh isim apa misalkan ya, eh, kitabun. Nah, kitabun berarti dia benda ya. Kitab artinya buku ya, kitun. Nah, kalau kitun itu berarti isim yang berupa hewan ya. Nah, kemudian sajarotun. Nah, itu berarti dia berupa tumbuhan ya. Kemudian Muhammadun. Nah, Muhammadun berarti seseorang, berarti orang ya, orang atau manusia. Nah, itu juga masuk notabe dari sebuah isim ya. Kemudian kabirun, berarti itu masuk kata sifat ya. Kata sifat itu kan ya keterangan ya, kabir besar gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh dari isim. Coba ya, coba nulis lagi. Kata benda baik berupa benda mati, tetap nggak mau. Itulah ya sinyal yang mengharuskan tidak bisa menulis. Hmm. Padahal biasanya bisa ya, tapi nggak tahu kenapa hari ini macet. Nggak ini sensornya, alhamdulillah bisa. Nah, oh, tapi hilang giliran bisa hilang semua. Kapan ya? Giliran bisa kok hilang semua. Qadarullah. Wah, ini begini nih. Makanya anak tuh terkadang jarang nulis itu terkendalanya begitu. Jadi apa? Tiba-tiba kalau sinyalnya lagi bagus tuh enak tuh buat nulis. Tapi kalau sinyalnya lagi kurang bersahabat ya kodar. Ya, baik ya. Nah, ulang ya. Kita berbicara tentang apa namanya? Mengenal pembagian kata.
Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu kita kenal dulu yang dari awal pelajaran 1 itu kita sudah mengenal yang namanya isim. Nah, isim itu adalah ya meliputi kata benda. Yang namanya kata benda itu banyak ya, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, kemudian apalagi apa namanya? Ya benda-benda mati ya, hewan, tumbuhan, manusia. Nah, itu isim ya. Ya, baik kata benda mati ya. Kata sifat itu juga masuk isim ya, teman-teman ya. Kata keterangan itu juga masuknya isim ya. Contohnya banyak ya, teman-teman ya. Kita sudah pelajari kemarin ya terkait contohnya ya. Ya, hilang lagi. Masya Allah. Nah, awan ya, Umahat ya, terkendala penulisannya. Ana bacakan saja ya, nanti Kakak Nur insya Allah bantu di kolom chat ya insya Allah ya. Nah, Ustazah. Ya, baik. Ana ulang lagi. Jadi pembagian kata itu dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah isim. Yang mana isim itu merupakan sebuah kata benda ya. Namanya kata benda, yaitu bisa berasal dari baik benda mati ya, hewan, tumbuhan, manusia. Nah, kemudian selain kata benda, kata sifat. Kata sifat juga termasuk isim ya, kemudian kata keterangan waktu, kemudian kata dasar. Nah, itu seperti itu. Kemudian contoh-contoh isim apa ya? Kitabun, kitun, sajarotun, Muhammadun, kabirun. Nah, sekarang kita perlu ketahui ya bahwa apa sih sebenarnya ciri-ciri dari isim. Nah, ciri-ciri dari isim, teman-teman boleh catat ya. Yang pertama, huruf terakhir bisa ditanwin ya. Huruf terakhir bisa ditanwin. Contohnya bagaimana huruf yang terakhir bisa ditanwin? Nah, banyak ya kita sudah pelajari itu kemarin. Kolamun, babun, masjidun. Nah, semuanya itu kan ditanwin. Nah, itu merupakan isim karena cirinya ada tanwinnya di akhir kata. Nah, itu adalah isim. Kemudian yaitu ketika didahului oleh alif lam ya. Isim itu bisa didahului oleh alif lam menjadi isim apa? Ma'rifat. Contohnya tinggal yang kata-kata tadi ditambahi lam ta'rif ya menjadi al-maktabu. Nah, tanwinnya hilang ya. Al-mudarrisatu. Nah, tanwinnya hilang. Al-qalamu, al-masjidu. Nah, itu adalah isim juga, tapi didahului alif lam. Itu ciri isim. Ya. Selain bertanda tanwin di akhirnya, ada juga didahului oleh lam ta'rif atau alif lam. Kemudian ciri isim berikutnya yaitu didahului huruf jer. Nah, di pelajaran keempat ini kita sudah belajar nih huruf-huruf jer ya. Contohnya fil baiti. Nah, menjadi majrur ya. Alal maktabi, alas sariri ya. Nah, itu semuanya ketika kemasukan harfu jer, maka isim setelahnya menjadi majrur, menjadi di kasroh. Nah, itu juga merupakan ciri isim ya, ada harfu jer. Nah, didahului harfu jer. Kemudian ciri isim berikutnya yaitu didahului oleh apa namanya? Huruf nida. Nah, huruf nida itu apa? Huruf panggilan ya. Contohnya ya Muhammadu. Nah, tanwinnya hilang ya, Ummahat. Kalau ada ya, maka tanwinnya itu menjadi hilang.
hanya cukup menjadi domah. Kayak kalau kemasukan lam ta'rif, maka tanwinnya menjadi hilang ya. Nah, demikian juga kalau nama seseorang ketika diawali oleh huruf nida, maka tanwinnya menjadi hilang. Jadi ya Muhammadu, tidak Muhammadun lagi. Kalau ya-nya dihilangkan, maka menjadi tanwin Muhammadun. Tapi kalau misalkan didahului oleh ya atau ya nida, maka tanwinnya hilang menjadi ya Muhammadu, ya rojulu, ya bintu. Nah, hilang semuanya kalau didahului oleh ya nida. Itu juga merupakan salah satu ciri isim ya. Kemudian ciri isim berikutnya yaitu bisa bersambung dengan isim lain ya. Jadi bisa bersambung nih antar isim ya. Kitabu Muhammadin ya. Jadi kitabu. Ya, kitabu Muhammadin. Kenapa kok enggak kitabun Ustazah? Padahal di situ tidak ada lam ta'rif. Kok tidak ditanwin, tidak kitabun. Nah, ini nanti akan kita pelajari kenapa menjadi kitabu Muhammadin ya. Di sini ada mudhof dan mudhof ilaihi. Nah, tapi nanti ya. Nah, ini cukup sebagai contoh aja intinya. Sebuah isim itu bisa bersambung dengan isim yang lainnya. Nah, kitab di sini isim, Muhammad juga isim. Nah, bisa tuh bersambung antar isim ya, tapi membentuk sebuah susunan bangunan ya. Di sini susunan bangunannya yaitu mudhof dan mudhof ilaihi ya. Kitabu tidak menjadi kitabun lagi karena dia sebagai mudhof ya. Kemudian Muhammadin. Duh, kenapa kok di kasroh Muhammadin? Kan tidak ada harfu jer, kok di kasroh ya? Tanwinnya menjadi kasrotain. Kenapa enggak Muhammadun? Ya karena dia sebagai mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi ini di sini posisinya adalah kasroh. Kitabu Muhammadin. Jadi bukan pengaruh faktor adanya harfu jer, tapi karena pengaruh dia posisinya itu sebagai mudhof dan mudhof ilaihi. Kemudian babul baiti. Contoh itu juga isim ya. Babu ya. Babun. Nah, babun itu kan pintu. Nah, kemudian pintunya rumah. Misalkan pintu rumah itu gitu ya. Berarti kita katakan babul baiti ya. Nah, jadi babunya itu sebagai mudhof al-baiti berarti dia sebagai mudhof ilaihi. Babul baiti. Nah, pintunya rumah ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian, apalagi contohnya, misalkan anaknya Pak Guru. Misalkan kita mau ngomong gitu ya. Anaknya Pak Guru, anak-anak laki-laki. Nah, anak laki-laki itu juga sebuah isim. Pak Guru juga isim juga ya. Nah, kita katakan kalau anak laki-laki berarti ibnu ya. Misalkan ibnu, kalau Pak Guru berarti al-mudarisi. Nah, ibnul mudarrisi. Nah, itu mudhof, mudhofnya ibnu, al-mudarrisi sebagai mudhof ilaihi ya. Maka kalau kita mau mengatakan anaknya Pak Guru berarti ibnul mudarrisi. Nah, seperti itu. Itu adalah ciri-ciri isim. Yang pertama, huruf terakhir bisa ditanwin ya. Gampang ya, itu ya qalamun, maktabun, kitabun, kitun. Nah, banyak sekali ya isim-isim itu. Kemudian didahului oleh alif lam ya, menjadi isim ma'rifat ya dari kata-kata yang tadi. Tinggal ditambahi lam ta'rif, berarti tanwinnya hilang menjadi al-maktabu, al-qalamu, al-masjidu. Nah, seperti itu. Kemudian dimasukin huruf jer atau didahului oleh huruf jer. Fil baiti, alal masjidi, alal baiti. Nah, seperti itu. Kemudian didahului oleh huruf nida. Ya Muhammadu, ya rojulu. Nah, seperti itu. Kemudian bersambung dengan isim lain yang kayak tadi tuh ya. Kitabu Muhammadin. Nah, di situ ada kaidah mudhaf dan mudhaf ilaihi. Nah, kitabu Muhammadin, babul baiti, ibnul mudarrisi. Nah, seperti itu. Menjadi hubungan antar isim ya, mudhaf dan mudhaf ilaihi. Nah, seperti itu. Itu adalah ciri-ciri isim. Jadi kalau teman-teman di Al-Quran menjumpai hal-hal seperti itu masuk notabe dari isim ya. Nah, kemudian ketika bercakap
atau berbicara bahasa Arab, nah itu juga merupakan sebuah isim. Kemudian kata ya, pembagian kata yang berikutnya adalah fiil ya. Nah, fiil itu apa? Fiil itu adalah kata kerja ya. Fiil itu adalah kata kerja. Nah, berarti sudah berbeda lagi judulnya. Kalau isim itu kata benda, tapi kalau fiil itu adalah kata kerja. Kata kerja itu gimana sih gitu ya? Kata kerja berarti kita sedang mengerjakan sesuatu. Contoh misalkan keluar, pergi. Nah, itu kita melakukan sebuah pergerakan ya, atau kita bekerja atau pergi. Berarti kan kita posisi sedang pergi ya. Nah, dahaba. Nah, dahaba itu kan pergi. Kemudian keluar contohnya. Keluar bahasa Arabnya kan khoroja. Nah, khoroja, dahaba. Kemudian misalkan pulang ya, roja'a. Nah, itu masuk sebuah kata fiil. Ya, fiil itu kata kerja. Nah, seperti itu. Kemudian poin yang berikutnya yang perlu kita ketahui yaitu huruf ya. Apa sih huruf ya? Huruf itu adalah kata yang tidak mempunyai makna. Nah, ini ya, huruf itu sebuah kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali jika bersambung dengan kata lain. Nah, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri kalau namanya huruf ya, harus disempurnakan dengan huruf yang lainnya. Nah, ulang ya, huruf makna huruf yaitu kata yang tidak mempunyai makna yang sempurna kecuali jika bersambung dengan kata lain. Ya, contoh min, ila, kemudian dan ya, dan itu kan bahasa Arabnya wa. Nah, itu adalah sebuah huruf ya, huruf-huruf. Tapi kalau kita nggak sambungkan dengan kata-kata yang lain, maka nggak sempurna ya. Misalkan min, kita nggak sambung dengan isim setelahnya min, dari mana? Nggak jelas kan? Nah, misalkan eh, dari masjid berarti minal masjidi. Nah, seperti itu. Nah, itu akan lebih sempurna. Itu namanya huruf ya, huruf jer termasuknya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah mengenal ya pembagian kata dalam bahasa Arab. Yang pertama itu ada isim, yang kedua itu ada fiil, yang ketiga ada huruf. Nah, itu yang bisa kita petik faidahnya dari pelajaran yang keempat. Kemudian poin berikutnya apa lagi teman-teman? Yaitu kita mulai mengenal yang namanya huruf jer ya. Apa sih huruf jer itu? Ya, boleh dicatat ya, dibantu catat ya. Huruf jer itu adalah huruf yang menjadikan harokat huruf terakhirnya atau isim setelahnya menjadi dikasroh. Nah, maka ketika ada sebuah isim, kemudian kemasukan harfu jer ya, ada fi, ada ala, ada ila, dan lain sebagainya. Nah itu isim setelahnya itu menjadi kasroh harokat terakhirnya. Nah, maka pengertian dari huruf jer yaitu huruf yang menjadikan harokat huruf terakhir isim setelahnya di kasroh. Ya, contoh fil masjidi ya, berarti fi itu huruf jernya, masjidi. Nah, di huruf terakhir menjadi kasroh. Karena apa? Sebab kemasukan si harfu jer ini. Karena huruf jer tadi pengertiannya huruf yang menjadikan harokat huruf terakhir isim setelahnya di kasroh. Maka harus kita kasroh ya kalau ada huruf jer ya. Berarti kalau kemasukan fi maka al-masjidu jadi menjadi al-masjidi. Fil masjidi. Nah, kemudian kalau misalkan pada kata al-maktabu, misalkan al-maktabu. Kalau al-maktabu kemasukan harfu jar ala misalkan ya, maka nanti huruf terakhirnya itu akan menjadi kasroh alal maktabi. Demikian juga kata al-masjidu. Nah, al-masjidu itu adalah sebuah isim ma'rifat yang asli artinya itu masjid. Nah, ketika kemasukan harfu jermin,
maka menjadi majrur, menjadi dikasroh juga harokat terakhirnya, maka menjadi minal masjidi. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Pokoknya ketika kita menjumpai harfu jar, maka isim setelahnya itu menjadi majrur. Ya, apa saja sih huruf-huruf jar itu? Contoh ya, ala artinya di atas. Min artinya dari. An juga sama ya, artinya dari juga. Kemudian hatta artinya sampai. Ke ya, itu kita bisa pakai kata ila, ke atau kepada. Nah, itu juga ila ya dalam bahasa Arabnya ya. Kemudian di atau di dalam itu kita pakainya fi. Kemudian li. Li itu artinya untuk atau milik, milik ya, milik kepunyaan. Nah, itu li. Kemudian bi. Bi artinya dengan. Ya, nah ulang ya jenis-jenis huruf jar. Ada ala artinya di atas, min artinya dari, an juga artinya dari. Kemudian hatta artinya sampai, ila ke atau kepada, fi ya di atau di dalam, li ya milik ya merupakan kepemilikan, untuk ya bisa katanya bisa kita artikan untuk atau milik ya. Kemudian bi yaitu artinya dengan. Nah, itu contoh-contoh eh, apa namanya huruf jar. Kemudian apalagi poin yang kita dapatkan dari pelajaran 4 di sini ada kata aina. Coba perhatikan teman-teman. Aina, aina Muhammadun, aina. Ma makna aina? Nah, apakah itu aina? Ya, aina adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Ya, teman-teman boleh catat ya. Aina. Ya, di sini di layar ada kata aina. Nah, kotak ini warna merah nih. Aina. Warna merah keluarnya hijau. Aina itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, itu dia aina. Kemudian kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya bisa juga di mana. Misalkan aina Muhammadun, di mana Muhammad? Maksudnya kita menanyakan keberadaan si Muhammad. Wa aina Yasirun, dan di mana keberadaannya si Yasir gitu ya. Nah, boleh ya. Jadi maknanya bisa di mana. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya, dalam kaidah nahwu kita sudah pelajari kemarin bahwa kalau kata tanya itu namanya kemarin apa, Umahat? Isim istifham. Isim istifham. Nah, kata tanya itu istilahnya dalam nahwu itu namanya isim istifham. Nah, tadi pertama pada pelajaran 4 itu yang pertama, poin yang pertama kita mengenal pembagian kata dalam bahasa Arab ya. Ada 3, ada isim, fiil, huruf. Kemudian poin yang kedua kita mengenal harfu jar ya. Di sini ada fi, ada ala. Nah, nah ini adalah harfu jar. Kemudian poin yang ketiga itu kita mengenal aina. Nah, aina, ma makna aina ya. Nah, itu kita mengenal aina ya. Aina tadi adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, di mana? Kemudian kita mengenal juga nih teman-teman, apa nih? Nah, ada huwa, ada hiya. Huwa, hiya itu adalah domir. Nah, poin yang keempat yaitu mengenal domir. Ma makna domir, apa itu domir ya? Domir itu adalah kata ganti.
Ya, baik untuk orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, itu namanya kata ganti. Intinya domir itu kata ganti. Baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu domir. Ya, boleh dicatat ya teman-teman, domir ya. Nah, macam-macam domir nih ya. Nah, untuk yang laki-laki dulu ya, huwa. Nah, di situ kan kita ada huwa nih ya. Yang Ana beli lope merah ini ada huwa ya. Nah, huwa di situ, nah ini juga ada huwa lagi ya. Di situ ada 3 huwa, berarti dia adalah domir atau domir untuk laki-laki ya. Tapi jumlahnya 1 ya, huwa. Nah, jadi domir atau kata ganti untuk laki-laki jumlahnya 1 atau tunggal. Boleh dikatakan begitu. Kemudian hum. Nah, kalau laki-lakinya jumlahnya banyak, kita nggak pakai huwa lagi ya. Misalkan ada berapa laki-laki, misalkan gitu ya. Kita nggak pakai huwa lagi. Kalau kita pakai huwa, berarti laki-lakinya itu 1 ya. Muhammad doang ya, atau Yasir doang ya. Tapi kalau ada Muhammad, ada Yasir, ada Ali, ada Hamzah, ada siapa begitu ya. Berarti kita katakan hum. Udah nggak pakai huwa lagi. Sudah? Kemudian kalau untuk perempuannya apa? Nah ini dia yang Ana beri checklist warna hijau. Ini ada hia, ini juga ada hia. Nah pada checklist warna hijau itu hia. Hia itu adalah domir untuk perempuan yang jumlahnya 1 atau tunggal. Jadi kalau Aminatu berarti dia perempuannya 1, kita pakainya hia. Aisyah, nah itu 1 ya, itu kita pakai hia. Nah, di sini ada jam tangan. As-sa'atu. As-sa'atu itu jam tangannya. Kalau dia pakainya hiya, berarti jumlah jam tangannya itu 1. Ya. Nah, itu kita gunakan hiya. Hiya berarti domir atau kata ganti untuk perempuan. Jumlahnya tunggal. Ya, atau 1. Nah, kalau mereka perempuannya banyak bagaimana? Ada Siti, ada Maryam, ada Aisyah, ada siapa lagi ya? Ada Mbak Lilis, ada Mbak Sulis, ada Kak Nurhati. Nah, itu perempuannya banyak. Apa domirnya? Domirnya adalah hunna. Mereka banyak perempuan. Hunna. Nah, terus kalau domirnya ada lagi apa? Ana. Ya, Ana itu saya ya. Nah, itu adalah macam-macam domir ya yang memang ada di pelajaran ini ya. Nah, kemudian kita juga di sini mulai mengenal nih ya. Ini kita teorinya dulu. Nanti kalau teorinya kita paham, insya Allah praktek itu mudah. Coba perhatikan di sini yang anak kotakin warna merah ya. Di sini ada as-sa'atu ya. Di sini ada tak marbuto, aminatu. Nah, berarti ada tak marbuto. Berarti poin yang berikutnya yaitu kita mengenal isim. Nah, isim itu terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama yaitu isim mudzakkar. Yang kedua isim muannas. Ma makna isim mudzakkar? Apakah itu isim mudzakkar itu ya? Isim mudzakkar yaitu isim yang berjenis laki-laki. Nah, ini kita sudah pelajari ya di pelajaran 1 sampai 3. Ini kita banyak sekali kemarin belajar isim-isim yang jenisnya mudzakkar ya. Contohnya Muhammadun, qolamun, babun ya, masjidun. Nah, pokoknya yang ada tanwinnya itu semuanya itu adalah isim-isim mudzakkar. Nah, yang kedua yaitu isim muannas. Yaitu
itu isim yang berjenis perempuan. Contohnya apa teman-teman? Mu'annas ini yang anak kasih kotak warna merah. Ada kata as-sa'atu, ada kata aminatu, dan masih banyak lagi. Anak berikan contoh yang ada saja. Di sini ada tak marbutoh. Nah, ciri isim yang berjenis perempuan atau mu'annas itu cirinya ada tak marbutoh. Misalkan perempuan, nama perempuan, misalkan Khadijah. Tulisannya kan Khadijah tuh. Ada tak marbutohnya. Mobil misalkan. Mobil kan bahasa Arabnya sayyarotun. Nah, tun. Nah, tuh ada tak marbutohnya. Sayyarotun. Nah, ada tak marbutohnya. Terus apa lagi misalkan? Bakorotun. Banyak ya. Nafidatun. Madrosatun. Nah, pokoknya yang ada tak marbutohnya itu adalah isim-isim mu'annas. Ya, jadi cirinya, ciri isim mu'annas yaitu ada tak marbutoh. Jadi mudah. Kalau misalkan tidak ada tak marbutoh, maka dia isim mudzakkar. Nah, sekarang kita belajar ciri-ciri isim mu'annas ya. Ciri-ciri isim mu'annas apa saja? Yang pertama, nama perempuan. Maksudnya gimana? Jadi sebuah isim atau sebuah nama yang terkadang belum tentu ada tak marbutohnya, tapi dia masuk isim mu'anas. Nah, contohnya apa? Ya ini, pada nama-nama perempuan. Misalkan nama perempuan itu, orang Arab itu kan ada yang namanya Hindun. Nah, pada nama seseorang ini yang namanya Hindun, nggak mungkin kan Hindun tuh laki-laki gitu teman-teman. Ya enggak? Hindun. Nah, Hindun otomatis kan dia nggak ada tak marbutohnya. Tapi kenapa kok dikategorikan dia mu'anas gitu kan? Nanti misalkan ada pertanyaan Aina Hindun gitu kan? Nah kita domir yang kita gunakan nanti bukan huwa tapi hiya karena Hindun ini adalah mu'annas karena Hindun ini adalah apa namanya nama perempuan. Maka kita nggak katakan huwa karena dia Hindun ini adalah mu'annas nama perempuan. Maryam, misalkan ya Maryam kan nggak mungkin Maryam itu laki-laki, maka nanti domir yang kita gunakan bukan huwa tapi adalah hiya. Nah, itu contoh-contoh isim yang terdapat pada nama-nama perempuan. Nah, kecuali kalau yang ada tak marbutohnya, misalkan Fatimatun. Nah, itu sudah jelas ada tak marbutohnya ya. Khadijatun. Nah, itu enak. Fatimatun, Khadijatun. Nah, itu sudah ada jelas tak marbutoh. Berarti nama perempuan dan kemudian dia juga ada tak marbutohnya berarti sudah jelas dia mu'annas itu kan. Kalau Hindun, Mariamu. Nah, itu kan enggak ada tak marbutohnya tapi dia notabene adalah ciri isim mu'annas. Kemudian apa lagi selain nama perempuan? Yang kedua adalah sifat khusus wanita. Yang kedua adalah sifat khusus wanita. Ya wanita itu kan biasanya cantik ya kan? Berarti jamilun. Nah, itu kan? Berarti dia sifat-sifat yang memang dimiliki seorang wanita. Kan nggak mungkin laki-laki kita berikan sifat cantik gitu, jamilun, kan nggak mungkin ya. Nah, itu adalah merupakan ciri-ciri mu'annas juga. Nah, kemudian yang berikutnya diakhiri tak marbutoh. Nah, ini sudah umum ya, diakhiri tak marbutoh. Jadi nama perempuan, sifat-sifat khusus wanita, cantik, menarik dan lain sebagainya itu ciri-ciri mu'annas ya. Kemudian diakhiri tak marbutoh itu yang sudah sangat lazim sekali ya.
mudah untuk diketahui. Kemudian poin yang ciri-ciri tak marbutoh banyak ya tadi ya, madrasatun, nafidatun ya, pokoknya yang ada tak marbutohnya. Kemudian yang keempat itu anggota badan yang double ya, anggota badan yang double. Contohnya mata. Mata kita ini kan kanan sama kiri ya. Kemudian kaki ya. Kaki itu apa? Ada kanan ada kiri. Rijlun, mata ainun ya kan. Yadun, tangan. Tangan kita juga double kan? Ada kanan dan kiri. Itu juga merupakan mu'annas, ciri mu'annas. Ya, jadi anggota badan yang double ya. Kemudian apalagi yang masuk kategori isim mu'annas ya? Sudah insya Allah cukup ya. Ada 4 poin itu ya. Itu adalah ciri-ciri isim mu'annas ya. Nah untuk nama wanita ya, untuk nama-nama wanita ini ada sedikit catatan ya. Untuk nama wanita yang tersusun lebih dari 3 huruf ya, lebih dari 3 huruf nih ya, maka huruf terakhirnya itu tidak boleh ditanwin, berbeda sama laki-laki ya. Misalkan Aminatu. Nah, berarti kan hurufnya ada hamzah, ada mim, ada nun, ada tak marbutoh kan, ada 4 huruf. Berarti dia tersusun lebih dari 3 huruf. Kalau tersusun lebih dari 3 huruf, maka tidak boleh ditanwin, Umahat. Jadi tidak boleh aminatun gitu nggak boleh. Yang benar adalah aminatu, Mariamu, tidak Mariamun. Beda ya kalau nama laki-laki Muhammadun, Aliun. Nah, semuanya ditanwin. Tapi kalau nama wanita yang tersusun lebih dari 3 huruf, pokoknya lebih dari 3 huruf. Berarti kalau yang kurang dari 3 huruf berarti boleh dong, ya boleh kalau yang kurang dari 3 huruf. Tapi kalau yang lebih dari 3 huruf, maka huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Contohnya Khadijatu, Mariamu, nah Aminatu. Nah, itu tidak boleh ditanwin. Ya. Kemudian kita di sini juga ada kata apa lagi ya? Ada apa lagi tuh yang sudah kita bahas? Ya, itu kita tadi sudah mengenal aina ya. Nah, kalau min aina bagaimana? Min aina gitu ya. Aina sama min aina itu ada sedikit berbeda ya. Kalau aina menanyakan di mana? Aina Muhammadun? Ya, di mana Muhammad? Wa aina Yasirun? Ya kan? Ditanwin ya karena mudzakkar itu ditanwin. Tapi kalau perempuan tetap ya Aminatu. Wa aina Aminatu? Ya. Wa aina Khadijatu? Nah, seperti itu. Tidak boleh tun, tapi tu. Nah, seperti itu. Nah, itu menanyakan di mana. Tapi kalau min aina adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan asal. Ya, boleh dikatakan dalam bahasa Indonesia artinya dari mana. Jadi kalau aina artinya di mana, kalau min aina dari mana. Beda ya, Umahat ya, aina dan min aina. Nah, itu kurang lebih seperti itu pelajaran yang bisa kita petik pada pelajaran yang keempat ini ya. Kita sudah mulai macam-macam belajar banyak hal ya. Ada isim, ada fiil, ada huruf, kemudian kita mengenal harfu jar, kita mengenal kata aina, apa itu makna aina, kemudian kita mengenal domir ya. Insya Allah ya semakin komplit ya. Kemudian kita juga sudah mulai dikenalkan dengan jenis-jenis isim.
Ada mudzakkar, ada muannas, kemudian ciri-ciri isim muannas itu apa aja sih gitu kan? Ada anggota anggota badan kita yang double, kemudian nama perempuan, sifat-sifat perempuan. Nah, itu masuk notabe dari jenis-jenis isim mu'anas, ciri ya, ciri dari isim mu'anas. Nah, yang pasti tak marbutoh itu juga ciri dari mu'anas yang sering kita jumpai ya. Nah, kurang lebih itu poin-poin yang apa namanya kita bisa dapatkan pelajaran yang kita bisa petik ya di pelajaran yang keempat. Nah, anak ulang ya. Di sini ada kata al-baitu. Maka ketika kemasukan harfu jar maka menjadi al-baiti. Afan menjadi fil baiti. Nah, al-baitu ya isim ma'rifat ketika kemasukan harfu jar menjadi fil baiti. Al-maktabu ya isim ma'rifat ketika kemasukan harfu jar ala menjadi alal maktabi. Ya di kasrah. Kemudian al-masjidu karena kemasukan harfu jar maka menjadi fil masjidi. As-sariru ya kemasukan harfu jar menjadi alas sariri. Nah, mudah ya teman-teman ya karena sudah ada catatannya. Nah, sekarang kita baca percakapan yang ada di bawah. Nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya ini. Nah, di bawahnya ini ada pertanyaan ya. Ana ulang, di sini kita ada percakapan sedikit ya. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun huwa fil hamami. Wa aina Aminatu hiya fil matbahi. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu hiya alas sariri. Ya, sekarang Ana mau dengar teman-teman membaca nih ya perwakilan ya. Tafadhali Atwar yang pertama, silakan Habibati Mbak Lilis. Nah, Ustazah. Kok diem semua ini Ana berbicara sendiri dari tadi. Sudahkah mulai berasa cenut-cenutnya Habibati? Betul, Ustazah. Masya Allah. Ini anak kasih materinya dulu, teorinya dulu. Sudah dicatat semua teman-teman. Insya Allah nanti akan dibantu Kak Nur seperti itu. Nanti PDF-nya digabungin sama PDF yang awal-awal kemarin ya Kak Nur ya. Insya Allah ya Kak Nur. Nah, Ustazah, insya Allah. Nah, insya Allah tenang aja teman-teman ada Kak Nur ya. Masya Allah, insya Allah yang siap bantu Masya Allah. ya. Biar cenut-cenutnya Syukran, Kak hilang. Nur. Masya Allah ya. Coba perhatikan. Sekarang Mbak Lilis baca sesuai yang Ana contohkan. Sudah diberi belum harokatnya atau masih gundul? Sengaja digundulin aja, Ustazah, biar ingat. Masya Allah ya, insya Allah karena sering diulang, insya Allah nanti menjadi hilang. Hilang menjadi ingat. Hilang. Jangan hilang, Ustazah. Ya hilang harokatnya jadi gundul. Nanti lama-lama terbiasa. Ya silahkan sayang. Aina Muhammadun. Dari atas dulu dong sayang. Yang mana, Ustazah? Al-Baitun. Eh, Kok Ah, albaitun? Al-Baitu. Al-Baitu. Albaitu. Tidak Um, boleh tun kalau ada al. masih kebiasaan. Lah baksa khair insya Allah. Masih penyesuaian. Al-Baitu fil baiti. Sahih. Al-Maktabu alal maktabi. Sahih. Lanjut. Al-Masjidu Mm-mm. fil masjidi. Sahih. As-sariru Mm-mm. alal sariru. Alal alal sariri. Coba lam takrifnya ini samsiah, nggak boleh Al- dibaca, melebur. Alas sariri. Kemarin kayaknya sudah diajarin itu Iya, huruf-huruf Aza ya. yang huruf sin. Mana nih? Samsia. Kok kebanyakan bukanya. Yang ini,
Ini udah dihafalin belum nih hurufnya? Belum hafal sih Ustazah banyak. Iya. Nah, hafalin salah satu, ya hafalin salah satu. Misalkan hafal yang di ini, yang di kotak yang warna merah nih, misalkan ya. Berarti nanti yang lainnya ngikutin Habibati, hafalin salah satu. Berarti selain itu berarti dia Syamsiyah. Nah, Ustazah. Berarti kalau tadi kan sin, berarti sin kan di sini. Nah, berarti tidak boleh kita baca jelas. Kalau yang Komariah baru dibaca jelas. Tapi kalau Syamsiah berarti dibacanya apa? Melebur. Lam ta'rifnya hilang. Berarti menjadi alas sariri, bukan alal sariri. Yang dibaca Hmm. jelas hanya yang di kotak warna merah ini. Nah, tapi kalau di kotak warna coklat ini dia dibacanya tidak. Jadi harus melebur ya. Ini contohnya itu sudah ada ya. At-tajiru. Artinya pedagang. Taknya melebur, dalam ta'rifnya ini nggak dibaca. Tidak al-tajiru, tapi at-tajiru. At-tajiru. Ar-rajulu. Ya, Nah, Ustazah. asyamsu. Nah, tidak dibaca dalam ta'rifnya. Ya, kita kembali lagi ke sini ya. Tadi halaman berapa? Halaman 21 Ustazah. Oh iya. Nah, ya coba silakan diulang lagi. As-sariru. Hmm, Alas-sari. Alas-sariri. Sahih, lam ta'rifnya tidak usah dibaca ya. Langsung melebur ke huruf sin. Alas sariri. Lanjut Ustazah. Lanjut, silakan. Aina Muhammadun Mm-mm. huwa fil huwa fil ghurfati. Mm. Nah, jangan ragu-ragu. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Karena memang harus diapain? Di kasrah. Huwa fil ghurfati. Kenapa? Ghurfati. Karena ada ini. Nah, maka dia harus di kasrah. Huwa fil ghurfati. Lanjut, Habibati. Wa aina yasirun Mm-mm. huwa fil hammami. Hah? Hamami. Yang dipanjangin mimnya. Ma, ada alif madia. Huwa fil hamami. Nah, huwa fil hammami. Hmm, sahih. Lanjut. Wa aina aminatu Wa aina hi- aminatu. wa aina aminatu Mm-mm. hiya fil matbakhi. Mm-mm. Sahih. Lanjut. Ainal kitabu. Mm-mm. Iya benar ya. Ya, kitabu, betul. Eh, Huwa alal maktabi. Mm-mm. Sahih. Terus. Wa aina sa'atu Mm-mm. hiya ala sariri. Hiya ala. Jangan ala, tapi ala. Hiya ala sariri. Hiya ala sariri. Masya Allah, sahih, barakallahu fika habibati al-ghaliyah. Alhamdulillah. Jazakillahu khair. Sudah mulai ini ya, nggak diberikan harakat jika sudah mulai faham ya, insya Allah biidznillah ya. Bismillah Barakallahu. Ustazah. Hmm. Jazakillah khairan Ustazah. Wa fiki Amin, barakallah. amin. Khairan Assalamualaikum jazakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita panggil akbar berikutnya, Mbak Lili, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibati Al-Ghalia, kaifa haluki sayang, sehat? Alhamdulillah, Nabi khair, Ustazah. Wa kaifa haluki, Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Nabi khair aidan Habibati. Ya, sekarang dibaca kayak Mbak Lilis tadi tapi plus artinya. Ya enggak? Ya, silahkan. Yang atas, Ustazah. Yang kotak bawah aja. Aina Muhammadun
Di Mm-mm. mana Muhammad huwa Mm-mm. fil ghurfati. Dia Arti dia di dalam kamar. sahih. Lanjut. Wa aina Yasirun, dan di Mm-mm. mana Yasir? Mm-mm. Huwa fil hammami. Apa itu artinya? Dia di dalam kamar mandi. Sahih. Terus. Wa aina Aminatu, Mm-mm. di mana Aminah? Mm-mm. Dia m- matbahi. Dia Sahih. dia di dapur. Mm-mm. Betul. Terus. Ainal kitabu, Mm-mm. kitab itu Mm-mm. wa alal maktabi. Jangan alal, tapi alal. Alal. Sahih. Huwa alal. Huwa alal maktabi. Artinya. Dia di atas meja. Terus. Wa ainas wa ainas saatu. Mm-mm. Saatu apa terus? Apa artinya jam tangan? Jam Mm-mm. tangan. Jam Dan tangan. di mana jam tangan itu? Mm-mm. Dia alas sariri. Hiya ala. Jangan ala, tapi hiya ala sariri. Ala. A-nya panjang itu saja. Ala. La-nya yang panjang, tapi nggak panjang. Satu kan nyambung ke ini, lam ta'rif samsiyah. Hiya ala sariri. Dia alas sariri. Alas Sahih. sariri. Dia di atas ranjang. Hiya ala sariri. Ri ditekan. Hiya ala sariri. Dia alas sariri. Mm-mm. Dia di atas ranjang. Masya Allah. Sahih Habibati. Barakallahu fiq. Jazakillahu khair. Oh, saja. Ya, tafadhali atwal berikutnya. Silahkan sayang. Mbak Novi. Silahkan Mbak Novi. Mbak Novi. Lagi jemput Ustazah tadi Oh, di lagi jemput. Baik. Kita ke Ummu Hafiz berarti ya. Tafadhali Habibati Ummu Hafiz. Berarti kita ke Mbak Nur Istiqomah dulu yuk. Mbak Nur. Ya, Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Nah, Itu Muhafiz sudah ada Ustazah. sudah baik. Kita ke Ummu Hafiz dulu ya Mbak Nur. Ya, Ummu Hafiz, coba tarik kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari pada sore hari ini sayang. Catatannya coba dilihat, Ana mau lihat. Ustazah, insya Allah Ustazah. Iya. Poin pertama tadi kita mengenal apa? Kenal izim Ustazah. Nah, isim itu termasuk apa tadi? Pembagian kata dalam bahasa Arab ada 3. Apa aja tadi? Ya, baik benda mati, hewan, tumbuhan, atau manusia. Kata Mm-mm. sifat, kata keterangan. Mm-mm. Terus, Ciri-ciri izim, huruf mm-mm. terakhir bisa ditanwin. Mm. Contohnya gimana? Ketika didahului alif tarif ya. Alif tarif. Terus Alif lam atau lam ta'rif. Mm-mm. yang ketiga didahului huruf jar atau dimasuki huruf jar. Terus Uh-uh. yang didahului ya nida apa ya, Ustazah? Sahih. Contohnya mana Habibati? Nggak dikasih contohnya. Contoh Misalkan tadi contohnya huruf yang terakhirnya bisa ditanwin. Ana sudah berikan contohnya tadi ya. Kolamun, maktabun, babun, masjidun gitu. Kalau nggak yang itu dikasih ya, contohnya takutnya paham nggak nih? ya Ustazah. Hmm. Ya Contohnya tadi ulangi.
Afwan Ustazah, nanti malam saya lengkapi Ustazah contohnya. Masya Allah, Naam. Jadi Anda mau ngecek catatan teman-teman nih. Tadi nyatet apa enggak? Soalnya tadi diem semua pas Anda menyampaikan nggak ada yang komen. Naam. Ya, Bukan. naam. Ya, sekarang yang kedua didahului alif lam atau lam ta'rif. Contohnya yang gimana? Itu ya Ustazah yang itu apa namanya? Al-bait itu kayak gitu bukan Ustazah? Betul, Masya Allah. Al-baitu, al-maktabu, al-mudarisu. Jadi pokoknya yang ada al-al-alnya. Ya, nah lanjut. Kemudian yang diapain lagi? Terus yang dimasukin hair fujer ya Ustazah. Nah, contohnya gimana sayang? Kalau hair fujer gimana ya Ustazah? Fil baiti, fil masjidi, alal maktabi, alas sariri. Yang kayak gitu-gitu tuh. Itu juga Ya, isim ya. Terus apa lagi sayang? yang didahului ya nida. Apa tuh Contoh yang tidak? yang Aina bukan Ustazah. Nih, bukan dong. Ya nida itu ya panggilan. Kalau Aina kan menanyakan di mana. Didahului ya nida. Ya nida itu ya panggilan. Ya Muhammadu. Ya rojulu. Nah, ada ya di depan. Tapi bukan Yasirun. Yasirun bukan ya nida ya. Itu nama seseorang. Namanya Yasir. Ya nida ini nama panggilan. Ya Muhammadu. Ya Aliyu. Ya, jadi ada tambahan ya di depannya. Artinya wahai. Terus apa Oh, lagi iya. sayang? Itu 4 ya Ustazah, udah ya. Satu lagi tadi Anda nyebutinnya ada 5. Baru gue belum pindah, masih di sini, masih di kelas. Udah berkurang 1. Aduh, Yang kelima tadi bersambung dengan isim lain. Udah dicatat belum yang itu poin kelima? yang kelima belum kecatat Ustazah. Oh, Belum kecatat. bisa Bersambung dengan isim lain. menjadi susunan ya Ustazah. Menjadi susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Contohnya tadi ya. Kitabu Muhammadin babul baiti. Ya kan? Kitabu Muhammadin. Kitabu mudhaf. Muhammadin mudhaf ilaihi. Sama-sama kitab juga isim. Muhammad juga isim. Kitab itu kata benda, ya, benda mati. Muhammad itu manusia, makhluk hidup. Sama kan dia isim. Isim itu kan tadi meliputi kata benda, baik benda mati maupun hewan maupun tumbuhan, manusia. Nah, itu semuanya isim ya. Nah, kemudian kata sifat, kata keterangan waktu, kata dasar itu juga masuk notabe dalam isim ya. Kemudian setelah mengenal isim kita mengenal apa lagi tadi Habibati? Mengenal fil Heeh. Fiil bukan fil. ya. Fi'il. Nah, tulisannya itu fi'il, pakai ain. Mengenal fi'il. Ya, fi'il adalah kata kerja atau melakukan sesuatu kegiatan. Betul. Contohnya apa tadi? Contohnya Apa tuh? bukan Pergi kegiatan misalkan. Pergi apa yang bahasa Arab tadi? itu ya Ustazah yang di mana kayak gitu bukan Ustazah. Bukan. Di mana mah menanyakan sesuatu. Fi'il itu kata kerja. Contohnya pergi, ya. Pergi artinya kan bahasa Arabnya kan zahaba. Zahaba, pergi. Nih, Habibati Mbak ini Ummu siapa namanya? Ummu Hafiz ya. Misalkan mau pergi kemana? Nah, mau pergi ke masjid berarti kan zahaba. Nah, pergi berarti melakukan sebuah pekerjaan. Pergi ke masjid itu berarti kan ada suatu kegiatan yang dilaksanakan langkah kakinya dari rumah menuju ke masjid. Nah, ini namanya kata kerja. Ada sesuatu yang dikerjakan. Nyapu, ngepel, masak, mandi, ke masjid, ngaji, dan lain sebagainya. Itu semuanya kata kerja.
Tapi kalau isim berarti kata benda, baik benda mati maupun benda hidup itu namanya isim. Beda ya, kalau fiil berarti kata kerja, makan, minum, tidur ya, dan lain-lain itu merupakan kata kerja. Kemudian satu lagi apa tadi Habibati? Ada isim, ada fiil dan Ada huruf, nah Ustazah. betul, ada huruf. Apa itu huruf? Ma makna huruf? Huruf ialah kata yang tidak mempunyai makna secara sempurna, kecuali kan dengan kata lain. Sahih. Jadi harus ada pelengkap ya. Min artinya kan dari. Kalau kita tiba-tiba ngomong min tapi nggak ada kata pelengkapnya, nah itu kan bingung juga. Ila nggak ada kata pelengkapnya. Nah itu harus ada kata pelengkapnya yaitu huruf ya. Wa apa gitu kan. Nah jadi harus ada kata pelengkapnya. Itu namanya huruf. Iya, Masya Allah catatannya lengkap ya. Nanti insya Allah dilengkapin lagi ya. Barakallahu fiik Habibati Ummu Hafiz. Jazakillahu khair. Selanjutnya izin panggil Mbak Novi. Sudah ready kah? Lagi jemput ya. Mbak Nur Istiqomah. Sudah ready juga belum? Assalamualaikum Ustazah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibati Al-Ghaliyah. Kaifa haluki sayang? Alhamdulillah, Nabi khair Ustazah. Masya Allah. Sekarang coba disimpulkan apa lagi? Tadi kan sudah mengenal macam-macam pembagian kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, sekarang apalagi tuh yang bisa kita peroleh dari pelajaran 4 itu? Ada apa tuh? Fi, ala, itu termasuknya apa? Eh, mengenal dhamir Ustazah atau kata ganti Tuh, baik masa fi ala domir? Fi ala itu apa? Bukan domir. Fi ala itu coba perhatikan fil masjidi. Nah, fil baiti. Ini apa ini namanya? Fi alal sariri alal maktabi. Nah, berarti mengenal apa tadi? Harfu. harfu jar. Nah, ma makna harfu jar Habibati. Harfu jar adalah huruf yang menjadikan huruf terakhir berharokat kasroh. Jadi bukan huruf terakhir gini. Huruf yang menjadikan harokat huruf terakhir isim setelahnya. Nih kata-katanya nih agak tegas tapi menjelibet gitu ya. Huruf yang menjadikan harokat huruf terakhir isim setelahnya di kasroh gitu. Gimana bahasanya? Coba. Huruf yang menjadikan harokat huruf terakhir isim setelahnya di kasroh. Jadi isim setelahnya yang di kasroh tuh. Karena kalau di apa di harfu jarnya tidak dimaksud, yang dimaksud itu yang menjadi majrur itu isim setelah si harfu jar itu. Ya, misalkan alal maktabi, berarti yang menjadi majrur itu di maktabinya, bukan di alanya, enggak menjadi ili gitu, enggak menjadi ali, enggak. Tapi isim setelahnya, maka kita pengertiannya tuh harfu jar itu adalah huruf yang menjadikan harokat huruf terakhir isim setelahnya. Berarti isim setelah harfu jar kan yang dimaksud, maka menjadi di kasroh. Contohnya apa saja tadi ya huruf-huruf jar Habibati? Fil baiti, Hmm. fil baiti sudah fil baiti. Ah, huruf jarnya aja coba ada ala, ada fi, terus apa ada apa lagi tadi banyak udah sebutin. Oh, ada eh, min min Min. dari Mm-mm. ya ila ke Mm-mm. an dari ala di atas fi di bi Mm-mm. dengan li milik. Iya sahih ya Masya Allah. Barakallahu fik Habibati Mbak Nur Istiqomah. Semoga istiqomah selalu. Jazakillahu khair. Taufik barakallahu ustazah wa anti fa jazakillah khairan.
Insyaallah. Nah, ya izin panggil Mbak. Ini tadi Mbak Nur. Berarti sekarang Mbak Novi. Silahkan sayang. Assalamualaikum Ustazah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Novi, silahkan diambil kesimpulan lagi. Tadi harfu jar udah ditarik kesimpulan oleh Mbak Nur. Kemudian tadi Mbak eh, eh, Ummu Hafiz tadi menyimpulkan tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Terus masih ada apa lagi tuh di situ? Masih ada aina, masih ada domir. Silahkan diceritakan tentang aina dan domir. Aina itu di mana ya Ustazah? Iya, artinya di mana? Pengertiannya apa aina itu? Tadi mencatat tidak? Aina itu apa? Catatnya artinya Ustazah. Aina wa aina min aina. Iya, aina itu pengertiannya tadi sudah Anda sebutkan. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, coba diulang. Aina adalah Hmm, kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. betul. Jadi kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat itu kita bisa gunakan dengan kata aina. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia apa? Di mana? Nah, dalam istilah nahwu apa tadi? Wa aina ya Ustazah. Loh, isim, Oh isim, istilah. istifham. Oh istifham. Iya, kan kata tanya. Kata tanya itu namanya isim istifham. Kan kita sudah belajar kemarin. Ahadza baitun. Itu isim istifham. Kata tanya ya. Nah, ini juga termasuknya. Aina. Itu juga menanyakan sesuatu. Berarti masuk notabe isim Istifham. istifham. Hmm, hmm. Bisa difahami? Insya Allah Ustazah. Kok ini ada Nur Haida ya? Ini dari mana? Ikut ikut nimbrung Ustazah, dengar-dengar. Insya Allah. Tahu link dari mana Habibati? Asal masuk supaya ada juga Oh, ilmunya. Masya Allah. Nah, ternyata. Masya Allah. Baik, Curi-curi baiklah. curi-curi ilmu Ustazah. Masya Allah. Emang ilmu itu harus diburu ya Habibati. Masya Allah. Nah, ya ini sengaja Ana nggak share di luar. Soalnya kalau di share di luar kasihan yang di dalam. Nanti Iya, nggak makanya kebagian saya cuma ikut pengertian. saja Ustazah. Nah, la ba'sa khair insyaallah. Nah, ya kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, tadi gimana? Kita bisa simpulkan ma makna aina. Aina adalah Aina adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. sahih. Dalam bahasa Indonesia artinya apa sayang? Artinya di mana? Betul. Dalam istilah nahwu disebut apa tadi? Isim istifham. Sahih. Sekarang mengenal domir. Domir itu tadi apa di situ? Ada huwa, ada hiya. Ma makna domir? Domir adalah kata ganti baik untuk laki-laki maupun perempuan. Betul. Untuk orang pertama, kedua, ataupun Tiga. ketiga. Tambahin ya. Domir adalah kata ganti baik untuk orang pertama, kedua, maupun ketiga. Baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perempuan. Sahih. Sekarang tadi domir itu apa aja tadi? Ada apa aja? Contohnya. Domir ada huwa, hiya, huna, ya Ustazah. Mm-mm. Huwa untuk apa? Untuk laki-laki yang jumlahnya satu atau tunggal. Sahih. Hum. Hun, domir untuk perempuan dalam jumlah lebih dari satu. Hum. Bukan hun, tapi hum. Oh, hum belum Ustazah. Ana nyatetnya huwa, hiya, huna. Kurang satu ya Ustazah. Kelewatan. Tadi habis huwa, anak kasih catatan hum. Kalau Hum hu, apa Ustazah? ya yang laki-laki tapi jumlahnya lebih dari satu banyak. Misalkan laki-lakinya ada Aliun, ada Muhammadun,
Ada banyak laki-lakinya, berarti kita katakan hum. Domir untuk Ha- laki-laki dalam jumlah banyak ya Ustazah? Sahih. Jadi kalau huwa laki-lakinya satu. Tapi kalau hum berarti laki-lakinya Banyak. banyak. Nah, kalau hiya bagaimana? Iya, domir untuk perempuan yang jumlahnya satu atau tunggal. Sahih. Kalau perempuan jumlahnya banyak apa? Huna. Sahih. Kalau saya apa tuh domirnya? Saya berarti perempuan ya Ustazah? Iya, Iya. Baik laki-laki maupun perempuan ya sama, ana. sama. Anak sama. Oh, jadi Ana. nggak ada bedanya Ustazah? Ana itu bisa laki-laki, bisa Puan. perempuan. Kalau anta bagaimana? Itu juga domir ya, anta. Berarti dia domir juga. Untuk laki-laki apa perempuan? Anta perempuan. Iya Ustazah. Oh, laki dong. Oh, laki. Laki-laki. Untuk laki-laki jumlahnya satu, itu anta. Sudah Anta. dapat. Benar, Berarti Ustazah. kalau antum, berarti kalau Laki-laki dalam antum jumlah banyak. sahih. Kemudian kalau perempuan satu, anti. Nah, kalau perempuan jumlahnya banyak, Antuna. antuna. Nah, kalau kita, Kita nahnu. sebentar Ustazah. Kita nahnu. Sahih. Ulang ya. Domir untuk satu laki-laki tadi gimana? Anta apa Anta. anti? Anta. Sahih. Kalau kalian banyak laki-laki? Antuna. Loh, kok Ya, antum? antum. Jangan ketukan. Laki-laki nanti dikatain antun. Antum. Naam. Kemudian kalau kamu satu perempuan. Anti. Naam, sahih. Kalau kamu, kalau kalian banyak perempuan. Antuna. Sahih. Kalau kita tadi apa? Kita tadi sebentar. Apa tadi ya? Apa tadi? Nah, Nahnu. nahnu. Dihafalin ini domirnya ya. Jangan Nah, ketuker nanti perempuan diganti antum lagi. Tapi boleh sih sebenarnya kalau untuk perempuan untuk penghormatan itu boleh ya antum gitu ya. Tapi yang penting kalau laki-laki jur jangan antuna. Kalau laki-laki tetap antum ya, jangan antuna. Antuna ini memang khusus untuk perempuan. Nanti kalau laki-laki nggak boleh anti ya, berarti harus anta atau antum ya. Antum itu lebih ke penghormatan. Nah, kemudian kalau perempuan yang jumlahnya banyak berarti antuna. Mudah ya insya Allah ya terkait domir ya. Barakallahu fiik habibati Mbak Novi. Jazakillahu khair. Jazakillah khairan Ustazah. Salah. Selanjutnya siapa sayang? Mbak Devi kah? Atau? Iya bener ya Mbak Devi. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devi, silakan Mbak Devi. Apalagi kita tadi sudah menyimpulkan macam-macam pembagian kata. Ya ada isim, fiil, huruf. Kemudian mengenal huruf jer. Kemudian mengenal aina, mengenal domir. Kemudian tadi catatan selanjutnya yaitu mengenal apa? Ada mu'annas sama mudzakkar tadi. Isim terbagi menjadi dua. Sahih. Satu isim muzakkar, isim yang berjenis laki. Contohnya gimana tadi? Muhammadun, masjidun. Terus ada isim apa lagi? Yang berakhiran tanwin. Ya, itu isim mudzakkar. Berarti isim-isim yang berakhiran tanwin. Ya, kemudian ada isim apa lagi? Yang kedua isim mu'annas. Apa itu isim mu'annas? Isim yang berjenis perempuan. Contohnya yang ada misalkan as-sa'atu, aminatu. Betul, Masya Allah. Sekarang sebutkan ciri-ciri isim mu'annas.
ciri-cirinya ada tak marbutoknya Ustazah. Nah, ciri-ciri isim mu'annas ada 4 tadi. Apa aja? Yang pertama, Nama perempuan, misalkan hmm, mm-mm. eh, Misalkan gimana nama perempuan? nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf, maka tidak boleh berakhiran tanwin. Betul. Ya, contohnya gimana, sayang? Gitu. Contohnya Itu kan masih ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri isim yaitu nama perempuan. Nama perempuan itu kayak Hindun, tadi Ana contohkan ya. Fatimatun. Kalau isim yang tersusun dari 3 huruf ya Hindun itu 3 huruf Habibati. Makanya dia boleh ditanwin tuh Hindun. Berbeda kalau yang lebih dari 3 huruf. Fatimatu. Nggak boleh Fatimatun. Ya enggak? Bisa membedakan kenapa Hindun nama perempuan kok ditanwin? Karena dia tersusun dari 3 huruf. Kalau 3 huruf boleh ditanwin meskipun dia perempuan. Tapi kalau lebih dari 3 huruf, Mariamu. Nah, Mariamu itu sudah lebih dari 3 huruf. Maka tidak boleh Mariamun. Nggak boleh ngikutin Hindun. Hindun kan memang 3 huruf. Bolehlah dia ditanwin. Tapi kalau dia lebih dari 3 huruf, Mariamu, Fatimatu, Aminatu, berarti tidak boleh ya. Bisa difahami? Insya Allah Ustazah. Pelan-pelan kita belajarnya ngeremet alon-alon. Ya, terus apalagi sayang ciri-ciri mu'anas? Sifat khusus wanita. Nah, Contoh sifat khusus wanita ya, sifat-sifat wanita perempuan cantik, feminim dan lain-lain ya. Nah, itu kita tidak boleh berikan julukan itu kepada sifat mudzakkar, jamilun. Ya kan nggak mungkin kita kasih julukan jamilun kepada laki-laki ya kan. Kemudian apalagi yang paling umum? diakhiri tak marbuto. Sahih. Contohnya? Misalkan Hmm, as-saatu kayak tadi saja ya. Contoh Aminatun. boleh. Boleh. Pokoknya yang ada tak marbutohnya ada aja ya. Nah, fidatun, madarosatun, pokoknya ada tuntun-tuntunnya semuanya tuh, ada tak marbutohnya. Berarti dia merupakan ciri dari mu'anas, ada tak marbutoh. Terus apalagi? Satu lagi ciri isim. Badan yang double misalkan Hmm. tangan Ya, tangan bahasa Arabnya apa tadi? Yadun. Apa sayang? Yadun. ya dun Kaki, rijelun. jelun Kaki kan kaki kita dua ya, kanan sama kiri. Yang berpasangan. Tangan juga sama kan, kanan sama kiri ya. Kemudian mata, mata kita juga sama ya. Nah, matanya ada kanan dan kiri. Nah, itu pokoknya yang berpasangan. Telinga, telinga kita juga dua. Tapi kalau hidung satu apa dua? satu. Lubangnya berapa? Ini enggak termasuk ya. Jadi hidung itu cuma satu ya, bukan berarti kita ngelihat lubang hidung ya. Nah, rongga hidung itu kan cuma satu ya, al khayshum cuma satu, tidak dua. Ya, dia tidak termasuk ini ya muannas ya, tapi dia mudzakkar. Masya Allah. Ya, kemudian tadi apa satu lagi Habibati? Aina dan min aina, bedanya di mana? Dari mana kalau min aina dari Mm-mm. Tapi kalau aina lebih ke di mana ya? Ada yang mau ditanyakan Habibati? eh, belum dulu nanti Masya Allah. Masih bisa dipahami ya, masih mudah ya, belum cenut-cenut kan? ya ya Masya Allah, barakallahu fiik, jazakillahu khair, Mbak Lina. Selanjutnya izin panggil aku Mbak Lina, Mbak Devi. Nah, Habibati Umu Atta, silahkan sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibati Al-Ghalia. Kaifa haluki saya? Masya Allah. Ketemu lagi kita di sini. Masya Allah. Masya Ana bi khair Allah. Ustazah. Wa kaifa haluk Alhamdulillah. Ustazah? Alhamdulillah Nabi khair aidan. Ini tadi sudah nyimak belum ya? Ana nggak tahu Habibati datang posisi di detik apa pas Ana ngejelasin. Soalnya pas Ana ngejelasin Ana nggak lihat siapa saja yang hadir. Cuma yang Ana tahu tadi hening, sunyi gitu. Nyimak dikit-dikit Ustazah, sekalian screenshot. Oh, boleh, Masya Allah. Coba kalau nyimak dikit-dikit, coba catatannya Aduh, apa? Ana mau lihat nih. Coba ini aja nih. Sebutkan pembagian kata dalam bahasa Arab ada apa tadi? Ada apa aja sayang? itu kayaknya tadi Ana belum masuk itu Ustazah. Oh, belum. Belum. Sudah. Berarti ini aja harfu jar. Nah, harfu jar itu apa sih? Tadi sudah masuk belum? Itu udah tadi kayaknya Ustazah. Salah. Silakan. Apa itu pengertian dari harfu jar dan contohnya? Harfu jar itu huruf yang menjadikan isim setelahnya menjadi berakhiran kasro ya Ustazah. Betul, sahih, Masya Allah. Berarti sudah hadir nih. Kalau bisa punya catatan sudah hadir. Soalnya Kakak Nur belum kasih contekan di kolom chat. Nah, Ustazah. contohnya gimana tadi? Huruf jar itu. Fi ala ya Ustazah. Fi Nah, ala. terus apa lagi? Terus tadi ada itu ya, apa namanya? Ada min ya Ustazah. Nah, ada. Min, Terus. ila, Nah, terus an, bi, dan li ya Ustazah. iya, sahih, Masya Allah. Terus tadi aina bagaimana? Perbedaan aina dan apa tadi? Min aina. Kalau min aina dia menanyakan asal ya Ustazah. Kalau aina dia tempatnya Ustazah. Di mana ya? Nah, termasuk huruf apa itu aina dalam istilah nahwu? Eh, apa ya? Isim bukan isim. Aina mas apa ya Ustazah? Isim istifham apa isim isyarah? Istifham Ustazah. Sahih. Kalau isim isyarah itu apa? Isim isyarah itu seperti misalnya ini ya Ustazah, haza gitu ya Ustazah. Naam sahih ya. Jadi kalau isim istifham itu lebih ke kata tanya. Tapi kalau isim isyarah itu kata Kata tunjuk Ustazah. kata tunjuk. Bedanya di situ ya Habibati. Masya Allah. Terus tadi gimana ciri-ciri mu'annas itu isim yang mu'annas ciri-cirinya apa aja tadi? Ada 4 itu. Ciri-ciri isim mu'annas itu nama perempuan ya Ustazah. Yang Mana perempuan ya Maria, perempuan. Indun, Fatima, Aisyah, Aminatu. Itu kan nama perempuan udah pasti dia mu'annas. Meskipun Ustazah. tidak ada takmar Tak betul. tapi karena dia nama perempuan, maka sudah pasti orangnya pelakunya apa tuh perempuan kan? Nggak mungkin Hindun nama laki-laki, Nah, kemudian Mariamu gitu kan? Mariam gitu nama laki-laki kan nggak mungkin. Jadi nah, sudah barang tentu kalau nama perempuan berarti orangnya juga kan perempuan. Berarti nanti domirnya huwa apa hiya? iya Ustazah. Sahih, domirnya hiya bukan huwa. Ya Maryam, Hindun itu domirnya adalah hiya. Iya. Karena meskipun Maryam Hindun tidak ada tak marbuto berarti bukan dia berarti mudzakkar, tapi dia adalah perempuan. Terus apa lagi sayang? Terus sifat khusus yang ada di perempuan Ustazah, misalnya cantik gitu Ustazah. Iya, betul. Sahih jamilun ya. Itu merupakan ciri-ciri mu'anas. Kemudian apa lagi sayang? Eh, diakhiri tak marbuto ya Ustazah. Betul. Diakhiri tak marbutoh ya. Itu salah satunya isim mu'anas. Itunya ada tak marbutohnya ya. Nah, fidatun, madarosatun, ada tak marbutohnya itu merupakan ciri mu'anas. Satu lagi sayang. Yang berpasangan Ustazah di anggota tubuh ya Ustazah. Di anggota Betul. badan. Apa sih yang berpasangan itu contohnya? Misalnya tangan, kaki, terus mata, telinga. Betul,
Betul, yaitu semuanya berpasangan berarti dia juga merupakan muannas. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik Habibati Ummu Hatta. Iya, Oke, jauh sekali barakallah Ustazah. ngebolangnya ke sini. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustazah. Amin, amin wa khairan jazaki. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Mbak Femi, silahkan sayang. Ya, Ustazah. Iya, Mbak Femi, Mbak Ya, Femi, kita belajar mengisi pertanyaan yuk. Kita tadi materi sudah, teori sudah. Sekarang kita belajar mengisi pertanyaan. Pada di bawah itu, di kolom di bawah nih ya. Nah, ini kita harus mengisi pertanyaan ya. Nah, di situ jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Ajib 'anil as'ilati. Nah, di sini disuruh menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama, ainal kitabu? Di mana tadi kitabnya? Coba kita cari jawabannya di atas. Ada tidak? Jadi cari jawabannya di atas ini, Ustazah. Di kotak warna coklat nih. Di mana Ya. kitab? Ainal kitabu? Ya. Di mana kitabnya? Huwa alal maktabi. Sahih. Artinya apa sayang? Dia di atas meja. Nah, cocok ya. Coba kita cek. Kita cek. Ada di baris mana? Ainal kitabu. Jawabannya ini. Huwa alal maktabi. Berarti jawabannya Mbak Femi betul. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua, Ana bertanya. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun. Mhm. Huwa fil ghurfati. Sahih. Kita cek ya. Muhammad. Aina Muhammadun? Kita cek jawabannya Mbak Femi. Ini tadi jawabannya. Huwa fil ghurfati. Sahih. Ya, Masya Allah. Ya. Kita lanjut ke baris ke halaman berikutnya ya. Nah, silahkan nomor 3. Apa tuh? Aina sa'atu? Aina sa'atu? Apa tadi? Di mana dia jam tangannya? Alas sariri. Kasih domirnya dulu. Iya. Hiya alas sariri. Iya, kenapa pakai hiya? Karena mu'annas as-sa'atu jam. Nah, betul ya. Maka kita menggunakan domirnya adalah domir mu'annas. Tidak menggunakan huwa. Karena ada tak marbutoh. Nah, di sini ada tak marbutoh ya. Maka jawabannya Ustazah. domirnya. Izin bentar Ustazah, ada orang. Waalaikumsalam Mbak. Tunggu Mbak. Iya Ustazah. Sudah? Nah, Iya Ustazah. ya. Ya, coba diulang. Yang nomor 3 gimana pertanyaannya dan jawabannya? Nomor 3, aina yasirun. Nomor 3 dulu, nomor 3. Itu nomor Nomor 3. 4. Aina sa'atu. Jawabannya? Hiya ala sariri. Naam, sahih. Jadi di mana jam tangan itu? Jam tangannya itu ada di atas ranjang ya tadi ya. Di percakapan yang itu ya. Nah, betul jawabannya. Terus apalagi nomor 4? Silahkan dilanjut. Aina yasiru. Yasiru apa yasirun? Yasirun. Nah, itu yaknya bukan yak nida ya. Oh ya. Aina Tapi dia yasirun. nama asli. Aina. Huwa fil hammami. Sahih, Masya Allah. Satu lagi. Aina aminatu. Di mana Aminah tadi? Hiya fil matbahi.
Sahih, Masya Allah. Betul semua jawabannya. Dapat 100 Habibati Mbak Femi. Jazakillahu khair. Jazakallah khairan Ustazah. Masya Allah. Selanjutnya, siapa yang belum dapat giliran? Mbak Nur Haida, silahkan sayang. Mbak Nur. Mbak Nur Haida. Saya orang enggak masuk di dalam, Ustazah. Ya sudah, nggak apa-apa kan, tapi sudah mendengarkan. Kira-kira bisa menjawab pertanyaan yang di sini tadi? Ya kita ulang aja yuk pertanyaan yang nomor 1 ya. Nah, kita ulang dari sini. Coba dibaca pertanyaannya nomor 1 itu apa dan silahkan dicari jawabannya di ini percakapan yang di atas itu sayang. Adar Surabi. Nah, Aina nah, ini pertanyaannya ada di bawah ini sayang. Aina Nah, Muhammadun itu ya, Ustazah. yang ini nih. Nah, Nah, Ainal kitabu. di mana kitabnya? eh, Tuh, anak kotakin tuh. Percakapannya ada di huwa situ. huwa huwa alal maktubu. Huwa alal Maktab, maktubu. maktabi Habibati. Oh, maktabi. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Sahih. Nah, kemudian nomor 2. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Di mana Hmm, Muhammad? Terus jawabannya Huwa fil gurfati. sahih. Ya, sekarang Habibati baca percakapan yang anak kotakin warna merah gede nih. Aina Muhammadun. Hmm, Huwa fil gurfati. Terus. Wa wa ainal kitabu. Huwa alal maktabi. Ini yang di kotak yang besar ini. Wa aina yasirun. Oh, wa aina Yasirun, dan di Hmm, mana Yasir? hmm, Wa fil hammami. Dia Apa tuh? di dalam kamar ya. Hmm, Sahih. Terus lanjut. Wa aina Aminatum, Mm-mm, dan di mana Aminah? mm-mm, Wa fil mat wa fil matbah. mm-mm. Wa fil matbah. Dia Di di kasrah. Fil matbahi. Fil oh, matbahi. wa fil matbahi. Sahih. Matbahi. Artinya Dia di mana Ustaz? Dia dapur. di matbah. Oh, dapur. Dapur. Nah, Saya. terus lanjut. Ainal kitabu wa Mm-mm. alal maktabi. Di Sahih. mana Artinya. di mana buku? Mm-mm, Di mana buku? Di mana bukuku? Buku. mm-mm. Di mana buku Dia itu? di atas meja. Sahih. Oh, di mana Masya buku Allah. itu? Nah, Dia di atas meja. Satu lagi. Wa aina Wa sa'atu. aina sa'atu Hmm. hiya ala syariru. Loh, kok sariru? Kan ada harfu jar ala. Menjadikan isim Sariri. setelahnya Oh, itu di kasroh eh, huruf hiya terakhirnya. hiya hiya ala syariri. Masya Allah, sahih Habibati Al-Ghalia. Barakallahu fi. Meskipun baru tapi bisa ya langsung ya berarti. Masya Allah ya. Tadi masuknya agak awalan Curi-curi makanya kita ilmu, nggak lihat. Ustazah. Masya Allah, naam. Barakallahu fi Habibati. Jazakillah. Khair sudah mampir. Masya Allah. Alhamdulillah ya, kelas ya teman-teman ya, insya Allah bisa difahami ya. Insya Allah nanti akan diberikan rangkumannya di berupa PDF. Insya Allah nanti akan dibantu oleh Kakak Nur. Bagi teman-teman yang masih bingung, nah, insya Allah nanti akan di-share. Nanti boleh dikirim ke Mbak Lilis ya Kak Nur, atau mungkin Kak Ana boleh ya. Nanti Ana lempar ke grup ya Mbak Nur. Mbak Nur. Ah,
Ya, nah. Ya, baik ya teman-teman ya. Insya Allah kelas ya, kelas kita pada sore hari ini. Insya Allah kita bersambung kembali di pekan yang akan datang di jam yang sama. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu ya. Masya Allah. Mbak Lilis, insya Allah nanti apa namanya eh, apa namanya ketika mungkin pekan depan Anda tidak sempat membuatkan link, nanti berarti dalam 1 bulan ini kurang lebih kita masih menggunakan link yang sama ya Mbak Lilis. Jadi malu saya, Ustazah. Iya, la ba'sa khair insyaallah ya Habibati ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Ana mengucapkan jazakumullah khair atas kehadirannya. Ana juga ingin mengucapkan minta maaf atas segala kekurangannya. Izin menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya Bang Manila. Ya, ma'assalamah. Ana izin end meeting ya, teman ya.